Ini langsung saja dipersilakan kepada kontaknya langsung, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Banjarmasin Utara. Ini ada rekan saya punya kolam di Banjarmasin. Mohon maaf, Pak, pemijahan yang ada di Banyuwangi itu cukup rendah. Jadi kami di Banjarmasin terhambat dengan air yang ada kita di Banjarmasin, sehingga pertemuan ikan kami agak lambat dengan tanaman yang sangat tinggi. Ya, itu kesulitan. Maaf, lain beda apa namanya itu kondisi air, sehingga kami ada kesulitan. Mohon petunjuk mengenai penetral air agar kami bisa menyesuaikan dengan kehidupan ikan yang ada di Banjarmasin. Untuk pemijahannya juga kesulitan, sehingga pengaruh air itu agak lambat perkembangannya. Demikian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Jihan Haji Jihan Samsudin dari Banjarmasin. Saya punya teman di Kabupaten Banjar, Pak. Ada Pak Reski, Pak Hanafi, sama-sama di Banjarmasin. Ada Irawan di sana, banyak teman. Mungkin kalau nanti ingin diskusi dulu bisa ke teman-teman yang ada di Kabupaten Banjar. Teman-teman kami melalui Republika Banyuwangi, ya, dari alamat ke sana. Tadi sedikit audio kurang jelas, tapi bisa kami tangkap. Kalau nanti dulu kami terima, mohon diulangi Pak Haji Jihan. Jadi pertanyaannya, di lokasi Bapak itu sumber perairan milik dia. Yang berikutnya, bagaimana cara untuk mengkondisikan air itu tetap stabil, menjaga kualitas air sesuai dengan yang diinginkan, itu Pak ya? Ya, baik. Langkah yang kita lakukan itu untuk menjaga kestabilan kualitas air, berarti yang pertama menjaga stabilitas pH. pH yang kita butuhkan atau ukuran derajat keasaman air yang kita butuhkan di ikan ini cenderung di pH normal, dari kisaran 7 sampai 7,5. Ini kita katakan sebagai pH normal. Cara untuk menstabilkan pH kalau di Banjarmasin bisa dengan menggunakan cara herbal ataupun secara bakterial. Kalau cara herbal ini sangat sederhana sekali. Jadi menstabilkan pH bisa menggunakan daun ketapang kering atau yang bilang ketepeng, ya. Yang ada di tepi jalan. Kalau tidak ada ketapang jambu, ketapang yang ada di tepi jalan itu bisa digunakan untuk menstabilkan pH. Kemudian kalau sulit untuk mencari itu, dengan juga bisa menggunakan daun pisang kering, ataupun daun kelapa yang kering, itu untuk menstabilkan secara sederhana. Tentu Bapak harus punya alat ukur pH. Alat ukur pH bisa seperti ini pH meter. Bisa juga sebagai menggunakan kertas lakmus atau pH indikator. Tuh, hanya ke Bapak menyuruh perikanan Bantu, pasti itu tahu carinya gimana. Ya. Nah, itu salah satu usaha herbal. Nah, sip, Ibu. Nah, itu pH indikator. Nah, kemudian untuk langkah bakterial, berarti ini harus menggunakan proses
proses, bisa menggunakan cara fermentasi ataupun metode bioflok. Cuman perlu khasiat khusus, perlakuan khusus kalau kita pakai media tersebut. Ini cara pengumatan air. Nah, apalagi di bibiran nila. Itu yang pertama dari pH. Kemudian menstabilkan lagi bagaimana terjadi aerasi tinggi. Tadi di sini ada trouble masalah listrik, mungkin di tempat Bapak sirkulasi air sulit untuk memberikan aerasi secara berkala dari sirkulasi air bisa menggunakan aerator atau blower Bapak. Itu sangat mudah dijumpai di pasaran. Teman-teman yang punya hobi ikan hias di akuarium itu juga lakukan dari blower yang disesuaikan. Yang kami anjurkan untuk indukan seperti contoh yang ada di kami, kolam 3x4 bisa menggunakan aerator yang punya lubang 6, lubangnya pasti besar. Lubang 6 cuma kita buat menjadi 4 lubang, Bapak. Dari 4 lubang kita bagi ke 2 kolam indukan. Insya Allah keluarnya aerasi tinggi. Nah, itu salah satu langkah bagaimana kita menstabilkan oksigen terlalu bila sumber perairan di tempat Bapak sulit. Nah, itu kemudian kalau karena air itu mahal, sementara di situ ada feses, kotoran, timbunan amonia, Bapak juga bisa menggunakan kolam filter. Bisa menggunakan filter. Nanti media filter itu dari beberapa tahapan. Itu ini lebih intensif lagi juga. Jadi minimal ada 3 kolam sebagai chamber, sebagai penyaring. Ya, minimal ada 3. Terdiri dari saring, kain kasa bisa menggunakan hijau. Juga bisa menggunakan foam yang spon itu juga bisa. Banyak lah pokoknya untuk penyaring pertama. Yang penyaring kedua bisa menggunakan arang. Jadi arang yang dibakar itu, yang bakar sate dan sebagainya. Arang itu bisa kita gunakan sebagai filter kedua, atau bisa juga menggunakan batu karang. Kalau batu karang sulit, ada lagi yang lebih mahal, namanya zeolit. Sulit tapi ini lebih mahal. Kita misalkan arang lebih murah, mudah didapat. Kemudian di sesi terakhir kolam itu perlu dikasih penyaringan terakhir. Penyaringan terakhir bisa kita gunakan sebagai ikan indikator. Kita kasih ikan yang paling rentan. Ikan rentan bisa kita gunakan ikan kopi, ikan komet sebagai ikan indikator sebelum air kembali masuk ke kolam. Bapak, terima kasih dan bila penjelasan kami kurang memuaskan, saya kembalikan ke Pak Sihat. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Satu penanya lagi Pak Edu. Ini ada peserta yang akan bertanya, Bapak Arif di Magelang. Silakan Bapak Arif. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Arif dari Magelang. Dengar ya Pak ya? Siap. Dengar ya Pak ya? Iya, dengar. Oke Pak. Ya, kebetulan tadi yang dari Wonosobo Martita itu senior saya Pak. Sering kita berhubungan, cuma belum pernah ketemu aja Pak. Saya sangat pemula Pak dari budaya nilai ini Pak. Mohon infonya untuk ikan itu setelah dibijakkan sampai siap matang golan lagi itu butuh berapa waktu ya, berapa masa ya Pak ya? Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua agak sensitif Pak, untuk potensi bisnis ya Pak.
Bapak tadi menyampaikan kalau per minggu bisa dapat 12.000 ya Pak ya. Iya. Sedangkan kalau yang disampaikan tadi dari per ekor bisa menghasilkan 500 lava, berarti di situ butuh sekitar 24 indukan ya Pak ya. Nah itu untuk mencapai segitu itu butuh modal berapa ya Pak ya untuk per minggu dapat 360 itu Pak ya. Sekian Pak, terima kasih Pak. Semoga ada pencerahan di sini Pak. Oke, langsung aja ya. Ya, terima kasih Mas Arif Magelang yang ketemu seniornya dari Wonosobo tadi ya. Jadi manfaat pertemuan hari ini, pelatihan hari ini juga sebagai media silaturahim sekaligus reuni bagi Mas Arif Magelang. Ya, Oke, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dan tetap menjadi bahan nanti sampai kesulitan Mas Arif. Amin. Pertanyaan yang pertama, reproduksi indukan gitu ya. Dari terakhir memijah bisa dipijahkan lagi itu berapa bulan atau berapa waktu gitu ya. Di usia produktif induk betina itu bisa bereproduksi 28 hari. Cepet ya. Jadi 28 hari asal kita perangannya secara maksimal ini bisa menghasilkan telur lagi ketika induk produktif. Secara normal keumuman itu 1,5 bulan atau 45 hari. Keumuman rata-ratanya 45 hari sekali bisa untuk bereproduksi, itu keumuman. Tapi kalau kita melakukan secara intensif, insya Allah bisa 28 hari sekali dengan induk yang sama kita bisa menghasilkan larva. Kemudian pertanyaan kedua yang masih bersangkutan. Jadi kami sampaikan bisa menghasilkan 12.000 per minggunya dengan 6 atau 7 ekor. Jadi yang kita gunakan adalah indukan dengan berat 2,5 ton sampai 3 ton Mas Arif. Nah, itu bisa menghasilkan 1.000 sampai 1.500 ya, 1.000 sampai 1.500 buraya, tergantung kita menjaga telur. Nah, ini kenapa kita bisa menghasilkan hal tersebut. Bila kita analisis secara usaha skala mikro itu ya. Nah, kita memang tadi saya pancing-pancing, barangkali ada yang bertanya semacam Mas Arif ini luar biasa. Bagaimana tetap kita berpikirnya kan melakukan sebuah usaha apapun yang orientasinya kan mencari hasil, gitu ya. Betul. Nah, dari kolam 3x4 kita analisis kebutuhan. Kalau kolam beton 3x4 kita butuh di tahun 2022 ini yang sebagai kajian ya, berarti kita butuh minimal 3 petak ya, minimal 3 petak kolam indukan, kolam pendederan dan kolam pendederan tahap 2. Nah, minimal 3 petak. Nah, ini kalau kolam 3x4 dengan media batako kita maksimal dengan standar Banyuwangi. Nanti ongkos kerja dengan bahan bangunan di tempat daerah masing-masing juga berbeda-beda. Ini kita hanya butuh 5 juta. Saya juga punya teman namanya yang hari ini juga hadir sebenarnya, tapi di balik kamera Mas Arif, namanya juga Mas Arif dari LPM UKP. Nah, ini sebagai penyandang modal. Nanti tanya-tanya ke Bakorlo atau penyuluh di daerah jenengan bagaimana cara mengakses dana pinjaman secara mudah. Jadi ada teman kebetulan namanya sama-sama Mas Arif. Ini hadir tapi di balik kamera. Senyum-senyum beliaunya. Ditanya kalau pinjam modal kemana nanti ya. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang lain yang kita butuhkan, baik itu serokan, saluran, apa itu sarana pengairan, aerasi, ya sebagainya, itu maksimal 1,5 juta ya, budget berarti 6.500.000. Ini mungkin yang lain bisa dianalisis, dicatat ya, dicatat juga.
lihat urea yang kita hasilkan itu mendapatkan bruto pendapatan kotor 360.000 dengan harga Rp30 per ekor tadi ya. Nah, dari situ pendapatan kotor belum dipotong biaya operasional pakan dan sebagainya. Pakan tapi kalau diindukan tadi sudah kita ketahui pakan sangat sedikit ya. Nah, urea kita membuka, jadi kita bisa membangun segmentasi usaha. Sebenarnya rangsangannya ke sana nanti. Tadi ada yang tanya Minapadi dan sebagainya. Jadi membangun segmentasi usaha. Ada pembenih, ada pengasar di Minapadi, ada pembesaran di kolam tanah, ada pembesaran secara gelondongan dan sampai pemasaran. Kita bisa membangun jejaring kerja ya, yang bermata rantai sebenarnya. Nah, dari 350.000 per minggu satu petak, kita kan tinggal nanti menghitung berapa biaya penyusutan dari modal investasi dan modal operasional. Indukan tadi belum ya? Indukan kalau kita beli di Banyuwangi, bakalan indukan itu kita jual per kilo, sekilonya 35.000. Ini indukan dari hasil selective breeding. Kalau indukan SKA nanti tanya ke dinas setempat belinya kemana, harganya berapa ya. Kami kurang bisa akurat menjawab itu. Ya, 2,5 juta di sini, Bang. 2,5 juta per paket. Satu paket. Ya. Satu paket. Ya, tapi lebih baik itu yang sudah terjamin kualitas. Jadi indukan itu kan ada paren grand stock, paren stock dan paren hibrid. Cari yang paling tidak paren stock, Mas Arif. Ya, jangan cari paren hibrid. PS, Bang. Gua tahu ke PS. Ya. Nah, itu mahal pun nggak jadi masalah. Kita tinggal nanti menghitung penyusutan modal itu. Tapi intine jirene wong Magelang sing penting pawone panggah kemebul. Urip tambah dowu. Itu ya Mas Arif ya. Itu yang bisa kami jawab sekilas, kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke Pak Sehat. Terima kasih Pak Arif. Pak Sehu, kita lanjut ke praktek berikutnya. Siap. Tim masih Semangat. semangat? Ya. Yang lain break, saya sama Pak Sebul. Ya, yang jawab semangat tinggal Pak Sebul ini. Pak Sebul masih semangat? Semangat sekali. Ya. Penyuluh pendamping Pak Mas Fahmi ini juga semangat, tapi selalu di balik layar nih. Luar biasa kalau Mas Pak. Mari kameramen Pak Wayan, mari kita ke kolam 5D, 4D, 3D ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut di segmen terakhir, yakni perawatan larva sampai pemanenan. Untuk tadi guraya yang kita hasilkan kita taruh di kolam paling ujung namanya kolam mati. Larva yang sudah usia 3 hari perlu kita kasih makanan ya. Kenapa? Upayakan usia 3 hari pagi ya kita kasih makan, karena cadangan makanan dalam telur dalam perut itu batasan maksimalnya hanya 3 hari. Jangan sampai tidak dikasih makan, nanti efeknya ikan ini kehabisan cadangan makan dalam perut, maka ikan akan naik ke permukaan, sebagian itu ke sudut-sudut kolam dan terjadi kembung. Kalau sudah kembung, ikan ini akan terganggu tingkat pertumbuhan lanjutannya. Maka upayakan guraya yang kita hasilkan 3 hari berikutnya pagi segera kita kasih makan. Makanan yang paling baik untuk benih di kolam beton. Beda tadi dengan Minapadi atau tanah, itu yang kita gunakan adalah cacing to be back. Nah, semacam ini.
Cacing sutra bisa kita dapat di got atau saluran-saluran air yang banyak limbah. Jadi kalau cacing sutra ini juga bisa kita jadikan indikator daerah yang banyak cacing sutranya itu berarti daerah penghasil limbah. Nah, carinya gimana? Anda yang paham. Nah, itu di masing-masing wilayah beda. Pokoknya indikasinya daerah saluran yang banyak limbahnya, utamanya limbah-limbah rumah tangga ataupun limbah organik, bukan limbah industri. Cacing tubi bag atau cacing sutra ini kita berikan secara ad libitum atau tanpa baku takaran, tapi tetap mengacu dengan kadar oksigen terlarut. Kalau benih di kolam pendederan itu padat, kemudian cacingnya juga padat, maka akan terjadi persaingan untuk mengambil oksigen. Walaupun ad libitum harus terukur, jangan sampai terjadi penumpukan cacing di media budidaya. Kita tebar secara merata. Kita tebar secara merata, utamanya di ikan-ikan yang menggerombol. Sebagian ikan nila itu masih suka menggerombol. Kenapa ini terjadi? Mungkin dalam pemanenan itu kita mengambil dari indukan beda usia, sehingga ikan yang masih 5 hari kita ambil ini cenderung masih suka menggerombol di sudut-sudut kolam. Apalagi di sore dan malam hari ikan nila cenderung menggerombol menjadi satu, mencari daerah di dalam kolam yang paling dalam, di sudut-sudut kolam yang paling dalam. Nah, kita tebar merata, fungsinya semacam itu biar ikan terangsang untuk memakan pakan cacing. Itu untuk larva yang usia 3 hari. Kolam sebelah bisa kita lihat ini yang sudah usia 10 hari. Jadi cukup 7 hari pemberian cacing tubi bag. Setelah 10 hari kita berikan pakan buatan. Bisa kita tunjukkan ini. Nah, ini sebenarnya pakan slow release atau pakan apung tenggelamnya secara pelan. Kalau di pasaran kita menggunakan namanya PF 500. Kita kasih air, kita diamkan sekitar 3 menit. Kita diamkan sekitar 3 menit, sedikit mengembang, baru kita lumat. Sampai benar-benar lumat. Jadi kita buat bentuk pasta. Kenapa kita buat bentuk pasta? Satu, ikan benih yang di kolam biar lebih mudah untuk memakan, sekaligus tidak terjadi kelebihan pemberian pakan. Kalau kita kasih secara kering, sebagian ikan nanti mengembang di perutnya mekar. Nah, maka kelebihan pemberian pakan. Sudah terjadi pasta, kita kumpalkan, kita bagi ke beberapa sudut kolam, utamanya tetap kepada ikan-ikan yang menggerombol. Tapi ikan yang sudah biasa kita kasih makan, cukup ditaruh di sudut di dinding kolam, ikan akan menghampiri. Ini yang banyak ikan benih nila hitam ya, itu kan kelihatan ya, nila hitam. Nah, ikan akan menghampiri kalau memang sudah terbiasa kita lakukan. Pemberian pakan untuk benih, ya, benih yang dengan menggunakan pakan buatan, kita menggunakan dosis atau ukuran maksimal adalah 10%. Kita berikan 3 kali sehari. Itu untuk pemberian pakan. Yuk, jangan dikasih makan. Tapi, ya.
Itu cara pemberian pakan buatan di usia 10 hari. Jadi pergantian dari pakan alami menuju pakan buatan. Kita buat pasca dulu, jangan langsung diberikan bentuk kering. Harapannya semacam itu tidak terjadi kelebihan pemberian pakan sehingga berakibat ngembung di perut. Baik, kita lanjut untuk praktek packing, panen dan transportasi. Bagaimana cara pemanenan ikan, bagaimana cara packing, standarnya seperti apa, mari kita praktekkan. Kolam 2D ya. Teman-teman yang lain ini pipa sama kolam bisa dipisah ya. Tidak. Kita kuras kolam pakai saringan yang berlubang disesuaikan dengan besaran benih yang akan kita panen. Ini kita menggunakan lubang yang paling kecil ya. Ada yang di atasnya lagi mungkin bisa diambilkan. Yang ambilkan saringan. Karena benih yang akan kita panen ini sudah di atas 1 cm. Oh iya, sambil kita nunggu penyiapan panen dan packing, jadi saya bilang ada istilah ganti mili ya. Di ikan di beberapa daerah itu beda istilah. Di Banyuwangi umumnya kalau yang kita gunakan itu bukan dari panjang tubuh, tapi dari diameter kepala. Jadi kayaan atau set alat grading itu kita tentukan untuk diameter kepala. Kenapa yang kita gunakan mili bukan inci? Targetnya memang dari diameter kepala, bukan dari panjang tubuh ikan. Nah ini daerah mungkin ada istilah yang berbeda. Jadi semacam itu ya. Jadi ada yang bilang kayak wolu, kayak 8 harganya berapa? Nah ini 8 mana? 8 kalau di Jawa Timur ada istilah 8 jemberan apa 8 tulung agungan. Nah ini sebenarnya banyak yang dari Jawa Timur ya. Nah semacam itu. Jadi ada perbedaan istilah. Sudah kita kuras. Yang pertama kita siapkan Ya. Nanti saya carikan paha. Kita siapkan dulu kantong pengemasan atau packing. Nah, di sini yang kami garis bawahi dalam proses packing yang perlu digarisbawahi adalah air plus ikan cukup 1/3. Air plus ikan cukup 1/3. Nanti 2/3 kita isi oksigen. Ikan yang mau kita panen diupayakan dipuasakan. Dipuasakan minimal sehari sebelum kita panen. Apalagi kita distribusikan. Kalau dari teman-teman yang di kolam tanah, di Napati, minimal sehari kita puasakan. Hari berikutnya kita panen, kita tampung di pemberokan. Ditampung di pemberokan, baru diproses. Kalau diproses secara langsung ini ada dampak dari kesehatan ikan. Sudah ikan yang sudah kita kantong yang sudah kita siapkan, baru kita masukkan benih
yang kita panen. Mungkin yang di sawah ya, yang di sawah, di mina padi, di kolam tanah, maka perlu tambah namanya jaring penampungan ya. Kalau waktu memanen di sawah sebelum diangkut ke kolam beton atau ke rumah, nah, perlu jaring penampungan. Gas masuk. Benih plus air ini sepertiga ya tadi bunyinya. Kita masukkan benih ke kantong plastik. Panen benih itu kita bisa menggunakan sesuai keinginan konsumen. Bisa juga dengan menentukan. Kalau di mina padi kita cukup 40 hari kita panen. Panjang rata-rata di usia tersebut adalah 3, 5, dan 7. Ada istilah 3, 5, dan 7. 3 cm sampai 5 cm, 5 cm sampai 7 cm, dan 7 cm up. Itu yang kita panen di usia 40 hari kalau di mina padi. Setelah ikan kita masukkan, baru kita masukkan oksigen dengan syarat udara yang ada di dalam kantong benar-benar habis. Kita posisikan sudah habis. Nah, kita menggunakan menggunakan 2 kantong. Kadang waktu pengiriman ada terjadi gelembung. Kita lakukan ya, kita temui di sini ada gelembung di luar, di kantong yang lapisan luar. Maka cara antisipasinya kita habiskan secara menyeluruh. Kita masuk benar-benar habis, baru kita masukkan oksigen. Fungsinya apa? Ketika kita packing dengan jumlah yang banyak untuk pengiriman jarak jauh, di prosesnya bisa sampai 14 jam, 15 jam baru nyampe di tempat pengiriman. Maka kita menggunakan standarnya adalah sepertiga air plus ikan, kemudian 2/3 oksigen. Kemudian setelah kita kasih oksigen, baru kita ikat. Nah, ini Pak, sebentar. Nah, kita ikat pakai karet gelang. Simpel, pakai karet gelang semacam ini. Kita ambil 4 atau 5 karet, baru setelah kantong kita putar, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran seperti ini. Nah, baru karet ini kita masukkan. Kita tarik melingkar semacam ini, ya. Kemudian kita lewatkan dari bawah lingkaran, kita masukkan ke atas. Ini sebagai kuncian. Tarik lagi ke bawah, terus
lingkarkan terus sampai benar-benar hampir habis, baru kita masukkan ke dalam lingkaran. Nah, insya Allah walaupun kita tumpuk dalam mobil pengiriman, ini aman. Karet, tali karet, walaupun hanya semacam karet semacam kuat. Cara bukanya juga nanti kita mudah. Cara buka, ya. Ini cukup kita. Nah, ini cara buka secara cepat. Artinya, orang yang bilang kesusu. Nah, ini sudah bisa kita lepas. Itu ya, contoh cara packing. Ini ya sepele, tapi juga perlu juga. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari proses pemberian makan perawatan apa tadi sampai pada pemakan, barangkali ada pertanyaan. Ini segmen terakhir karena durasi juga kita kurang optimum. Jadi kalau interaktif ini lebih bagus. Monggo yang mau ada pertanyaan dan tuliskan dari bagian berbahagia. Berbahagia. Demikian tadi penyampaian materi praktek, teori dan praktek tentang pemijahan ikan nila di kolam beton. Dan nanti jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung menghubungi Pak Saihu yang nomor HP-nya ada di materi yang telah kami share di grup WA. Semoga pelatihan ini menjadi ilmu yang bermanfaat Pak Saihu. Insya Allah. Harapan kami pelatihan ini dapat meningkatkan produksi Bapak dan Ibu dalam berusaha di bidang budidaya khususnya ikan nila. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Nani